dengan NIM 243305016 kelas teknis 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek instalasi bina rumah. Berikut ada latar belakang. Mahasiswa diberikan tugas membuat proyek instalasi bina rumah untuk memahami sistem listrikan secara praktis menggunakan simbol standar, menganalisis kebutuhan daerah, serta memastikan keamanan dan efisiensi energi. Itu adalah tujuan. Tugas ini juga memberikan pengalaman simulasi proyek nyata yang berguna dalam dunia kerja bagi calon teknisi listrik. Selain itu, proyek ini membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan perencanaan dan pemecahan masalah dalam desain sistem kelistrikan. Itu adalah dasar materi. Instalasi listrik ada sistem yang menyalurkan energi listrik berbagai perangkat dengan komponen seperti kabel, saklar. Keamanan harus sesuai standar seperti BUS 2012 agar terhindar dari resiko sengatan listrik dan kebakaran. Perencanaan yang baik memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Berikut adalah standar keselamatan instalasi listrik. Standar keselamatan instalasi listrik memastikan sistem beroperasi dengan aman dan efisien, serta mencegah risiko sengatan listrik, kebakaran. Di Indonesia, regulasi seperti SNI PUIL 2020 dan Permen ESDM nomor 7/2021 mengatur perlindungan, pemasangan, serta pemeliharaan instalasi listrik. Keselamatan juga mencakup penggunaan APD, pemilihan peralatan sesuai standar, dan sertifikasi tenaga teknik ketenagaan listrikan. Penerapan K3 listrik. Tujuan penerapan K3 listrik melindungi kesehatan pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mengurangi biaya akibat kecelakaan, mencegah kecelakaan kerja, mematuhi regulasi standar keselamatan, menjaga keandalan peralatan listrik. Saya menggunakan AutoCAD untuk mendesain instalasi listrik. Berikut ada penjelasan singkat dari AutoCAD. Penjelasan AutoCAD adalah perangkat lunak komputer aided design 2D dan 3D yang dikembangkan dan dimasarkan oleh Autodesk. Pertama kali dirilis pada bulan Desember 1992 sebagai aplikasi desktop yang berjalan pada mikrokomputer dengan kontrol grafis internal. AutoCAD berkembang menjadi salah satu perangkat lunak CAD yang paling banyak digunakan berbagai industri. Fungsi dari AutoCAD untuk membantu perencanaan dan perencanaan sebuah objek. Dengan aplikasi ini menggunakan akan terbantu dalam membuat gambar dimensi dan 3 dimensi yang banyak digunakan dalam perencanaan pembangunan gedung, tata kota, dan lainnya. Itu adalah single line diagram. Diagram single line atau sering juga disebut dengan one line diagram atau single line schematic adalah representasi grafis yang disederhanakan dari sistem tenaga listrik 3 fasa atau sistem DC 2 kawat, di mana sebuah konduktor untuk sebuah sirkuit dipresentasikan oleh satu garis. Dengan ini menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan sebagai komponen listrik dan bagaimana mereka terhubung dalam sistem. Tujuan utama dari diagram single line adalah untuk menyederhanakan representasi sistem kelistrikan yang kompleks agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dikelola. Alih-alih menggambar 3 garis untuk sistem 3 fasa, hanya 1 garis yang digunakan untuk mewakili ketiga fasa tersebut.
Berikut adalah gambar single line diagram dari denah rumah saya. Dari depan teras menuju ke ruang tamu terdapat saklar seri, satu lampu di ruang tamu dan teras. Dan ke ruang keluarga terdapat stop kontak, saklar tunggal, lampu. Dan ke kamar 2 terdapat stop kontak, saklar tunggal, dan lampu. Menuju ke dapur terdapat stop kontak, saklar tunggal, dan lampu. Dan kamar mandi 1 dan 2 terdapat saklar seri dan 2 lampu. Di sini saya akan menjelaskan tentang wiring diagram denah. Wiring atau sering juga disebut juga wiring sinematik atau connected diagram adalah representasi grafis yang menunjukkan bagaimana komponen-komponen listrik atau elektronika terhubung satu sama lain melalui kabel atau kawat. Diagram ini memberikan detail spesifik tentang setiap komponen koneksi, termasuk identifikasi kabel, warna, terminal, dan bagaimana mereka terhubung ke setiap komponen. Tujuan dari wiring diagram adalah untuk mempresentasikan paduan visual yang jelas dan terperinci untuk pemasangan, perakitan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem listrik atau elektronik. Diagram ini sangat penting untuk memastikan koneksi yang benar dan aman. Berikut adalah wiring diagram denah rumah saya. Untuk kabel warna merah menunjukkan fasa dan biru untuk netral, kuning sebagai ground. Dari kamar 1 menunjukkan bahwa lampu dan stop dan saklar tunggal. Dan menuju ruang keluarga terdapat stop kontak dan saklar tunggal dengan lampu. Dan pada ruang tamu terdapat saklar seri, 2 lampu dengan teras. Pada gambar terdapat stop kontak, saklar tunggal, dan 1 lampu. Menuju ke dapur terdapat stop kontak, saklar tunggal, dan lampu. Dan kamar mandi dengan saklar seri dan 2 lampu. Total jumlah kelistrikan, saya menggunakan tegangan PLN 220 volt dengan total beban 570 watt dan ampere terdapat 2,6 ampere. MCB yang saya butuhkan adalah 4 ampere. Di sini menunjukkan bahwa komponen-komponen yang saya gunakan terdapat 4 saklar tunggal, 2 saklar ganda, dan 8 lampu, dan stop kontak 3. Berikut adalah cara mencari total beban dan ampere. Yang pertama, jumlahkan semua beban watt yang dipakai di aliran listrik rumah Anda, lalu masukkan rumus untuk mencari ampere. Total beban di rumah saya adalah 574 watt, dan rumus untuk mencari ampere adalah I sama dengan total beban bagi 220 kali 0,85. Berikut adalah perhitungan saya, yaitu menunjukkan bahwa di rumah saya terdapat 3,6 ampere. Sesudah mengetahui ampere, kemudian masukkan rumus untuk menentukan MCB rumah Anda. Rumus untuk menentukan MCB adalah MCB sama dengan I ampere kali 125%, yaitu 3,6 kali 125/100 sama dengan 3,6 kali 100 kali 1,25 sama dengan 3,82 ampere. Hasil akhirnya di rumah saya sebesar
3,8 ampere dan arus yang masuk ke keseluruhan sebesar 574 watt. Sekian presentasi yang saya berikan. Terima kasih.